Ada 4 nama petinggi PBNU dan GP Ansor yang diduga kuat menerima aliran dana korupsi haji ya teman-teman. Ya ini kebobrokan ditampakkan oleh Allah ya. Ya ini nggak tahu ya, kualat ya jelas kualat ini dengan Wali Songo, kualat dengan muasis NU dan ulama-ulama kita yang tegak lurus hari ini membentengi Nahdlatul Ulama yang sekarang ini ada di PWILS ya. Ya kita paham lah di polemik nasab ini petinggi PBNU itu seperti apa, lakon yang dijalankan, peran yang dijalankan ya. Ya ini miris, ironi dan membuat siapapun di antara kita yang mencintai NU terpukul ya. Karena kita melihat ini semakin bobrok. Orientasi organisasi PBNU itu nggak jelas. Nggak jelasnya maksudnya ya udah nggak lagi mikirin umat gitu loh. Jadi mikirinnya yang berkaitan dengan politik, kemudian proyek, ya kayak gitu-gitu aja. Kita simak dulu teman-teman. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting ya atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler ya. Jadi asal muasalnya didalami oleh penyidik kronologinya sehingga kemudian dilakukan plotting 50% itu seperti apa, dan juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Pemirsa, skandal dugaan korupsi kuota haji kembali menyeret sejumlah tokoh penting dari PBNU dan GP Ansor. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa pekan terakhir telah memanggil nama-nama besar untuk diperiksa sebagai saksi. Sosok yang paling disorot adalah Yakut Khalil Qomas. Mantan Menteri Agama sekaligus mantan Ketua Umum GP Ansor ini sudah 2 kali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan yang seluruhnya berfokus pada dugaan permainan kuota haji tambahan tahun 2024. Bahkan KPK telah mencegah Yakut bepergian ke luar negeri agar proses penyidikan berjalan tanpa hambatan. Selain Yakut, penyidik juga memanggil Syarif Hamzah Asyatri, Wakil Sekretaris Jenderal GP Ansor periode 2024 hingga 2029. Syarif diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan peran jaringan organisasi dalam kasus ini. Nama lain yang ikut diperiksa adalah Isfah Abidal Aziz, Ketua PBNU periode 2021 sampai 2026, yang juga pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Agama. Kehadiran Isfah di KPK dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai proses tambahan kuota haji yang kini bermasalah. Tidak berhenti di situ, penyidik juga memanggil Zainal Abidin, Komisaris Independen PT Sukovindo. Meski berasal dari latar belakang berbeda, Zainal dianggap mengetahui sejumlah transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Deretan nama ini menambah panjang daftar tokoh yang harus berhadapan dengan penyidik KPK. Lembaga anti rasuah menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan sekadar formalitas. Ada dugaan kuat aliran dana mencurigakan yang melibatkan lebih dari sekadar individu, tetapi juga lingkaran organisasi besar. Publik kini menunggu sejauh mana KPK berani membongkar keran elit ormas Islam terbesar di tanah air dalam skandal kuota haji ini. Jika benar terbukti, kasus ini bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas organisasi keagamaan di Indonesia. Ya itu ya teman-teman. Ya udah nggak aneh ya, nggak anehnya begini, kan kayak kita udah banyak nyampein tuh bahwa memang kepemimpinan PBNU di bawah ketum yang sekarang, ya kakaknya dari Yakut Khalil Qomas ini, Gus Yahya, itu emang nggak beres. Bahkan adik dari almarhum Gus Dur itu, Gus Gus Im, ya pernah bilang dulu pas muktamar itu, jangan sampai Gus Yahya jadi ketum PBNU karena beliau udah paham siapa dia, kan gitu. Diperkuat lagi dengan begitu adanya polemik nasab, terus kemudian waktu itu kan pernah sowan ke Israel, bahkan ngundang
orang Israel ke UI, ya kan, ke PBNU, berharap ya negosiasi gitu kan, negosiasi buat Palestina gitu, karena dipikirnya dia powernya kayak Trump kali gitu kan, bisa mempengaruhi Benyamin Netanyahu. Ya sekelas Indonesia aja, pemerintahan Indonesia nggak semudah itu, nggak segampang itu kan buat negosiasi ke Israel, apalagi buka diplomasi gitu kan. Jadi indikasi kuat memang ini antek-antek Yahudi, dipertegas dengan polemik nasab. Aduh, apaan sih itu? Dengan polemik nasab ini kan dia condong ke situ, ke Habib. Habib itu kan memang Yahudi Askenazi. Ya udah inilah jelas itu. Jadi Allah tampakkan tuh semuanya, diperjelas. Ini loh. Ya gue cuma mau bilang sebagai anak muda, ya hal-hal seperti ini yang membuat anak muda itu udah enggan, bahkan mungkin malu ya. Banyak kan sekarang malu kali kalau nggak ditanya, kamu dari mana? NU ya. Iya kan, bikin malu jadinya. NU yang diperkosa marwahnya. Jadi ini Allah tampakkan orang-orang yang memang ingin merusak NU dari dalam. Ya mudah-mudahan di muktamar ke depan ya nanti harapan daripada NU akar rumput ini kan kebanyakan ketum PBNU-nya itu ya Mbah Yai Marzuki, Rois Amnya nanti Buya Said Akil Siroj gitu, biar dikembalikan marwah muruah NU lagi. Ya tapi nggak tahu ya, di belakang layar itu secara teknis pasti ada intervensi politik. Yang jelas sekarang NU akar rumput itu lebih condong ke PWI-LS, teman-teman. Jadi kalau mau ngelihat NU dulu, betapa gagahnya NU dulu gitu dalam menjaga atau hadir di tengah-tengah konflik atau permasalahan problematika yang dihadapi dengan umat, yaitu PWI-LS sekarang, prototipe dari NU dulu. Itu menurut gue. Bagaimana kemudian PWI-LS ini mampu hadir di problem yang dialami oleh masyarakat NU, kemudian gagah berani meluruskan sejarah, terus membongkar pemalsuan makam, kemudian membantah segala cerita-cerita khurafat yang diglorifikasi menjadi karomah, bahkan membongkar nasab palsu dari Habib Ba'lawi. Ini gagah luar biasa. Nggak kebayang ini kalau dilakukan oleh PBNU-nya, serius. Padahal jadi poin plus loh. Ketika umat sudah gimana ya, udah kayak nggak apa sih NU gitu, jujur aja gitu kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah, organisasi yang luar biasa, ormas ya kakaknya NU lah kan gitu, karena 2 tahun lebih tua kalau nggak salah. Dari sisi finansial Muhammadiyah luar biasa, jaringan bisnisnya juga luar biasa. Bahkan info terakhir saya dapatkan Muhammadiyah itu udah ke arah perakitan bom gitu, nuklir, apa sih disebutnya, roket gitu. Belum lagi pendidikan yang luar biasa. Ya kalau dibandingin sama Muhammadiyah kan jauh gitu kontribusi buat umat. Dan Muhammadiyah itu nggak berisik tapi karyanya luar biasa buat bangsa dan negara serta agama gitu. Beda sama Muhammadiyah yang terkenal kalau di media sosial gus-gusannya gitu. Sama NU tuh gus-gusan, cerita khurafat, terus kemudian haul-haul, konser sholawat.
yang sebenarnya itu bukan NU, itu ya Baklawi, cuman menggunakan orang-orang NU. Ya ujung-ujungannya umat akan mikir, wah ini NU kayak gini gitu. Dan nggak kayak gitu. NU itu sekarang pokoknya kalau mau ngeliat NU itu ya PWILS gitu, udah simpelnya gitu. Nggak kebayang pokoknya kalau misalnya polemik nasab itu disiasatin atau diinisiatori oleh PBNU langsung. Ya sebenarnya PBNU lewat Kiai Imad, ketika itu Kiai Imad masih menjabat sebagai lembaga fatwa ya, masih menjabat lah di PBNU. Tapi apa yang terjadi? Disingkirkan, didepak Kiai Imad. Parah ya, parah, luar biasa parah. Padahal itu bisa menaikkan apa sih namanya, sedikit muruah atau kepercayaan muslimin di Indonesia, teman-teman. Kalau seandainya PBNU mau gitu loh mempertahankan Kiai Imad dan bahkan memfasilitasi Bahsul Masail itu secara nasional. Keren banget itu, sumpah NU. Dahsyat itu. Ya mudah-mudahan next time bisa ya. Ya ini teman-teman, itulah oknum-oknum yang menjadi perusak NU dari dalam, yang nggak layak dan patut untuk kita ikuti, dan membuat tentunya mungkin muassis NU ini sedih ya, dengan tingkah laku yang sedemikian rupa, menghancurkan, meluluhlantahkan muruah daripada NU itu sendiri, bahkan Islam. Khut masofa wadak makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga dan rawat NKRI. NKRI harga mati.